Halo semuanya, balik lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal Jake Paul dan juga Mike Tyson, yang di beberapa hari ke depan setelah video ini naik itu bakal baku hantam. Dan pertandingannya itu bisa kita tonton di Netflix tanggal 15 jam 7 pagi kalau gue gak salah ya. Jadi kalau buat kalian yang tidak tahu, di bulan November ini tuh bakal ada namanya pertandingan tinju antara living legendnya tinju kelas berat Mike Tyson dan juga seorang YouTuber yang sekarang jadi influencer boxer. Makanya ini jadi pertandingan yang bakal bener-bener rame banget, bakal ngeraup untung banyak banget pastinya. Dan pastinya juga bikin kita penasaran banget kalau ini tuh sebenarnya pertandingan yang udah disetting dari awal supaya si Jake Paul ini menang atau kayak gimana sebenarnya. Karena kalau kita lihat fair-fairannya aja, si Jake Paul itu umurnya masih 27 tahun. Sedangkan Mike Tyson sendiri umurnya udah 58 tahun. Mau beda 30 tahun lo bayangin. Jadi kita lihat aja lah, ini pertandingan bakal jadi pertandingan yang asli atau memang pertandingan buat cari untung doang. Tapi yang bisa cari untung itu bukan Mike Tyson sama Jake Paul doang. Tapi kita juga bisa cari untung lewat belanja online. Kayak gue sendiri kemarin abis beli TWS baru. Dimana ini TWS gue beli dari hasil cairin cashback belanja yang gue dapat dari sebelum-sebelumnya. Begitu dicairin jadi uang tunai yang bisa gue pakai belanja lagi gitu kan. Kok bisa pertanyaannya? Jadi buat kalian yang suka belanja online di e-commerce atau suka booking hotel online buat liburan, jangan buru-buru check out dulu. Dan lebih baik kalian itu buka aplikasi Shopback sebelum kalian lanjut check out. Semacam pintu gerbang sebelum belanja online lah. Dari aplikasi Shopback ini kalian juga bisa dapetin cashback di setiap pembelanjaan e-commerce. Dan cashback itu bisa dicairin jadi uang tunai dan bisa kalian pakai belanja barang lain lagi gitu ya. Kayak yang gue lakuin kemarin. Pilihan toko online yang ada di dalam Shopback ini juga udah banyak banget. Ada 700 lebih merchant, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, sampai ke merchant fashion, beauty, dan travel kayak Uniqlo, Zalora, Watsons, Tiket.com, Traveloka, Agoda, Booking.com, Trip.com, Pelago, dan lain-lain. Jadi lewat aplikasi di Shopback ini kalian pasti dapat cashback di setiap transaksinya, kapan aja, di merchant mana aja, tanpa minimum transaksi, tanpa batas penggunaan. Pokoknya pasti dapat cashback berkali-kali. Dan yang paling penting juga nilai cashback ini bisa kalian cairkan ke rekening bank kalian sendiri. Bisa buat investasi dan bisa juga jadi pulsa ke nomor kalian masing-masing. Kayak yang kalian bisa lihat sendiri nih. Kalau gue belanja TWS tadi di Shopee kayak gini caranya. Pertama, buka aplikasi Shopee, cari produk yang lu mau. Kedua, tekan tombol share dan salin tautan produknya. Ketiga, kalian tinggal buka aplikasi Shopback, cari logo Shopee dan klik. Terus klik kotak pencarian, lanjut klik tombol link di kanan atas, nah terus klik tempel tautan. Nanti informasi cashback produk yang mau dibeli itu akan muncul. Dan terus klik produk untuk belanja kayak biasa sampai pembayarannya berhasil. Udah deh, setelah transaksi terverifikasi, cashback itu bakal langsung masuk ke akun Shopback lu. Jadi mau punya cashback sebanyak gua, makanya kalau belanja itu selalu buka Shopback dulu dan belanja di tanggal kembar kayak 11-11 di bulan November ini. Atau di 12-12 di bulan Desember nanti. Atau buat kalian yang belanjanya nunggu gajian di akhir bulan, di tanggal 25-27 ya, 25 sampai tanggal 27 itu juga ada promo pekan gajian Shopback supaya tetap untung di setiap transaksi kalian. Buat yang belum punya, mau cashback 20.000 gratis gak gue tanya? Nah, buruan download aplikasi Shopback dari link yang ada di description box dan masukkan kode SBAL lalu daftar akun kayak biasa. Nah, kalau langsung belanja di hari yang sama, lu bakal dapat bonus cashback 20.000 gratis. So, kalau kalian udah download dan dapetin cashback dari Shopback, langsung aja kita bahas topiknya and let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita ngomongin boxing dan juga olahraga bela diri, kayaknya memang di 2 tahun terakhir itu memang olahraga ini tuh memang lagi ngehitsnya banget lah. Lagi naik-naiknya banget pamornya, dan itu semua juga bisa dibilang karena mulai banyak influencer ataupun content creator yang masuk ke ranah ini. Dan bisa dibilang jadi banyak celebrity fight lah di beberapa waktu ke belakang ini. Makanya gak heran kalau tren ini akhirnya juga bisa nyampe masuk ke Indonesia. Bisa ada Beyond, bisa ada Baku Hantam Championship, bisa ada HSS dan lain-lainnya.
Nah, tapi kalau itu semua kan dari Indonesia dan promotornya juga lokal. Sedangkan kalau di ranah internasional mereka itu bisa dibilang udah mulai duluan dan gak masuk akal juga memang pertandingannya. Kayak contohnya waktu itu pertandingan tinju yang mulai crossover antar bela diri itu ada di pertandingannya Floyd Mayweather dan juga Conor McGregor. Yang dimana promosinya waktu itu gila-gilaan banget. Udah gitu dengan tontingnya McGregor ke si Mayweather, lu tau lah kayak gimana juga. Dan pokoknya itu jadi salah satu event terbesar yang bikin fighter MMA itu naik ke ring tinju lawan petinju profesional. Apalagi Conor juga waktu itu lagi gede banget namanya. Dan dari sisi si Floyd juga dia gak pernah kalah secara rekor boxingnya seumur hidup. You little snap hand. Boom. Tapi memang tidak cuma sampai sebatas fighter MMA doang yang turun ke dunia boxing. Karena kan kayak yang gue bilang tadi ya, kalau yang jadi main highlight di sini tuh celebrity boxing ataupun influencer boxing. Dan jelas yang main di sana adalah influencer dan juga content creator yang tiba-tiba bisa boxing. Dan beberapa pertandingan juga nggak cuma sekedar hiburan dalam laga exhibition doang. Karena seperti yang kita tahu, laga eksibisi yang rame banget dengan komentar negatif itu adalah pertandingannya si Floyd Mayweather sama Logan Paul. Alias abangnya si Jake Paul yang demen banget bikin onar di internet dari zaman dulu. Karena emang di pertandingan dia sama si Floyd Mayweather kelihatan banget kalau dia itu dibantai habis-habisan. Selama match berlangsung juga si Logan kecolongan mulu, komuknya dipukulin. Dan pokoknya pelukan mulu lah, itu pertandingan isinya. Nah tapi tidak cuma si Logan Paul doang yang bisa bikin pertandingan tinju yang bisa ngeraup traffic dan juga duit yang banyak banget. Yang bahkan kalau kita lihat ke beritanya itu satu pertandingan juga udah ngasilin sekitar 50 juta US dollar. Gede banget, apalagi itu juga pertandingan non pro ya. Pertandingan beda kelas berat dan jelas pertandingan yang one sided banget karena si Logan dibantai-bantai. Karena selain daripada abangnya yang bisa deal-dealan buat dibantai sama Floyd Mayweather di tahun 2021 kemarin dan tentunya bawa pulang duit banyak, di tahun 2024 ini akhirnya ada satu lagi pertandingan tinju yang lebih tidak masuk akal lagi. Terus kali ini pertandingannya juga profesional dan yang jadi main topik pertandingannya juga bukan cuma masalah ini pertandingan pro-nya doang, tapi lebih ke siapa yang akan bertanding gitu. Karena yang bertanding kali ini tuh adiknya si Logan yang bukan lain adalah Jake Paul dan yang jadi lawan dia professional boxing match kali ini adalah the living legend of heavyweight boxing, Mike Tyson aka Iron Mike. Jadi awal dari semua polemik Tyson dan juga Jake Paul yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya dimulai tuh udah dari cukup lama ya. Karena si Jake Paul sendiri udah bilang di podcastnya yang rilis di bulan September kemarin, katanya pembicaraan soal Mike Tyson versus Jake Paul itu udah jadi obrolan rutin dari timnya si Jake. Karena katanya ayo dong ini harus kejadian dan berhasil. Harus ada nih pertandingan Jake Paul dan juga versus Tyson. Dan dengan ide gila ini si Jake Paul dengan perusahaannya yang punya nama Most Valuable Promotions akhirnya mencoba buat deal-dealan sama Netflix buat menyiarkan secara langsung pertandingan dia sama lawan yang waktu itu memang belum ada. Dan Netflix pada saat itu nyuruh si Jake buat nyari 3 opsi lawan. Dan keluarlah nama Tommy Fury dan juga Mike Tyson. Jadi dari 3 cuma dapat 2. Dan dari 2 opsi Fury dan Tyson tadi akhirnya secara mengejutkan akhirnya deal itu malah Mike Tyson yang udah tua banget. Bukan si Tommy Fury yang namanya lagi naik juga di dunia tinju profesional. Karena kalau kita lihat ke keterangannya si Jake, si Tommy itu terlalu besar kepala dan minta deal-dealan duit yang lebih gede daripada nilai dia yang sebenarnya. Makanya akhirnya Mike Tyson yang akhirnya mengambil deal tersebut. Dan ya makanya ini juga jadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu dan juga sebenarnya gak ditunggu-tunggu juga dalam waktu yang bersamaan. Karena di satu sisi nih banyak orang awam yang gak suka sama si Jake Paul dan pengen dia tuh digebukin gitu sama Mike Tyson gitu ya. Tapi di sisi lain orang yang sedikit paham sama boxing juga udah tahu lah. Kalau si Jake ini sebenarnya emang bisa tinju dan bukan influencer-influencer yang baru 1-2 bulan latihan boxing. Tapi oke lah kita coba lihat dulu sebenarnya si Jake Paul ini sejago apa gitu ya. Kalau kita lihat ke boxing recordnya, ini orang tuh agak gimana sebenarnya. Lu lihat sendiri nih, gue tunjukin screenshot dari rekor tinju dia. Jadi dia itu debut di bulan Januari 2020 dan pada saat itu dia juga lawan Ali Asengib yang sama-sama debut dan dia menang. Terus di pertandingan profesional kedua sampai keempat dia tuh lawan fighter-fighter yang baru debut juga. Dari mulai Nate Robinson yang adalah pemain basket, terus Ben Askren yang sebenarnya atlet MMA dan gulat. Terus di tahun 2021 dia sempat 2 kali ngalahin Tyron Woodley yang adalah mantan juara UFC di kelas welterweight. Terus dia juga sempat ngalahin Anderson Silva yang emang umurnya udah menuju 50. Dan pokoknya dia gak pernah ngelawan pro boxer yang emang sepantaran sama dia dari umur dan juga rekornya. Sampai akhirnya memang di bulan Februari tahun 2023. Dia itu ketemu sama Tommy Fury yang sempat gue mention juga tadi. Jadi buat lu pada yang gak tahu, Tommy Fury itu adenya mantan juara tinju kelas berat Tyson Fury.
Dan di pertandingan waktu itu akhirnya si Jake Paul kalah buat pertama kalinya dari total 7 fight yang udah dia jalanin. Tapi setelah ngelawan Tommy Fury yang bisa dibilang masih seumuran dan setara, abis dari situ si Jake Paul malah ngelawan fighter tua yang baru debut di boxing lagi. Yang bukan lain adalah Nate Diaz. Dan lu juga tau lah, mau dia pernah ngalahin McGregor di UFC pun, dia ini udah cukup tua dan kayaknya udah gak se-fit waktu zaman UFC, waktu dia lawan Jake Paul di tahun 2023 kemarin. Jadi udah gak di prime time. Nah kalau ngomongin perbedaan umur kayak gini, maksud gue Nate Diaz yang beda usianya cuma belasan tahun aja, itu udah tidur ya waktu kena bogemnya Jake Paul. Terus gimana kabarnya dengan Mike Tyson? Ya memang Nate Diaz sama Mike Tyson juga udah beda dari kelas beratnya. Tapi di sisi lain sama Mike Tyson ini gitu ya. Mau gimana pun ini orang sebenarnya udah masuk ke ranah kakek-kakek. Udah mau 60 tahun umurnya. Jadi mau dulunya seberingas ape, mau se-iron ape, ya tetap aja ini orang udah tua banget buat ngelawan Jake Paul yang emang masih muda. Dan lagi ada di masa prima-primanya. Apalagi sebenarnya pertandingan si Mike Tyson sama Jake Paul ini juga seharusnya diadakan di tanggal 20 Juli 2024 kemarin. Tapi pertandingannya diundur ke tanggal 15 November 2024 ini karena di bulan Mei-nya si Tyson sempat mengalami mual-mual dan pusing waktu dia sakit mah di pesawat. Makanya dia harus recover dulu dari sakit mah tersebut dan latihannya juga jadi harus diundur karena kondisi waktu itu. Apalagi si Tyson juga kan sempat dalam fase rendah juga dalam beberapa tahun ya. Yang dia itu nggak olahraga sama sekali, jadi gede banget badannya. Dan apalagi ini orang juga umurnya udah mau 60 tahun. Jadi sangat mungkin gitu terjadi yang aneh-aneh ke tubuh kakek-kakek gitu. Makanya pertanyaan kan dari pertandingan yang seberesiko ini buat si bapak tua, apakah memang dia menjual titel legenda dia sebagai salah satu petinju kelas berat terbaik sepanjang sejarah manusia? Ya kalau buat gue pribadi sih kayaknya enggak juga lah. Gue rasa dia enggak ingin menjual titelnya juga lah. Karena kalau kita lihat ke kondisi usia dan fisik si Tyson sekarang, dari situ aja sebenarnya udah jadi advantage juga buat Jake Paul. Karena bukan cuma masalah otot doang nih. Kalau udah umur mau 60 tahun, masalahnya kan juga sendi-sendi udah pasti enggak seoptimal dulu performanya. Terus dari sisi brain damage yang udah dia terima dari ribuan sesi latihan atau pertandingan dia dari puluhan tahun yang lalu juga kan pasti ada dampaknya ke dia. Dan pokoknya ini adalah momen yang jelas enggak ideal dari sisi si Tyson buat bertanding sebenarnya apalagi lawan orang yang masih muda. Karena dari Dana White aja udah komentar kalau ini tuh masalah umurnya tuh udah kejauhan. A 31-year age difference during that fight, just you guys know what I think of that stuff. Terus promotor boxing asal Inggris Eddie Hearn juga bilang kalau perbedaan usia 31 tahun itu udah berlebihan banget. Udah 20 tahun pensiun dan lu pada juga sekarang udah tahu kan kalau Jake Paul juga emang beneran bisa boxing dan bukan sekedar influencer FOMO doang gitu. It is what it is. Good luck to everybody, but just not for me. And I'm entitled to my opinion. Of course you are. And it's not an opinion as a hater. I don't listen. If people putting on great shows, making money, good luck to them. I just don't like it. It just makes my skin crawl. Ya, tapi apakah semua ini worth it dengan usia dia yang udah sebegitu tuanya? Dan mungkin aja karena dari pertandingan ini kalau kita mengacu ke Marca.com, pertandingan mereka di AT&T Stadium Texas ini bisa menghasilkan 80 juta US dollar buat dua fighter ini. Dan kemungkinan besar bakal dibagi dua secara rata buat mereka karena ini lagi-lagi pertandingan entertainment. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini semua cuma sebagai ladang mencari uang dan membuat skena tinju profesional jadi bobrok gitu ya? Karena lebih banyak boxing-boxingan yang begini yang kedengaran dibanding boxing beneran, atau malah bagus dan bikin olahraga tinju profesional mungkin semakin dilirik sama masyarakat luas di luar fans tinju doang. Ya selalu ada two side of coin, tapi sebenarnya ini udah diprediksi sama MTV ya pada saat itu ya. Celebrity Deathmatch, kalau dulu tuh yang main adalah boneka-bonekaan ya, sekarang benar-benar direalisasikan. Menurut gue itu salah satu tayangan yang zaman dulu gue tunggu banget di MTV, Celebrity Deathmatch, dan sekarang benar-benar kejadian dengan ranah boxingnya. Ya. Lagi-lagi banyak juga yang kontra bahwa dengan masuknya celebrity fight ini ujung-ujungnya pro match-nya jadi banyak yang gak ditonton karena tidak semenghibur itu gitu ya mungkin bagi banyak orang. Tapi tentunya di sisi lain juga katanya menaikkan memang nama boxing yang mulai terus meredup setiap tahunnya. Ya mari kita lihat aja ke depannya seperti apa dan tentunya kita akan saksikan bersama karena ini mau gimana pun ini adalah pertandingan yang seru banget karena kita bisa melihat sekali lagi Mike Tyson untuk masuk ring dan bertinju. Karena kalau duitnya bukan jutaan dolar tidak mungkin Mike Tyson mau. Karena dia sudah punya perusahaan gajah yang luar biasa sukses gitu ya. Dan sebenarnya dia udah mulai-mulai ini kayak Muhammad Ali juga ya. Udah mulai susah-susah gitu lah geraknya. Jadi cukup aneh sih nanti kita lihat. Udah sempat pakai tongkat juga ya. Jadi kita lihat aja lah nanti dia seperti apa. Apakah dia akan menggigit kuping lagi? Ya kali aja terjadi. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @valsantosa. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. See you on the next case guys.
I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.